Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, waba'du. Sahabat beriman, mungkin kita seringkali mendengar zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, yang artinya, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Namun jarang sekali kita mengetahui akan keutamaan zikir tersebut. Padahal kalau kita mau mengkaji arti dari zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, syarat dengan makna dan keutamaan yang sangat dahsyat apabila kita mengamalkannya. Sebagai pengetahuan, zikir tersebut merupakan zikir kepasrahan kita kepada Allah untuk diberikan pertolongan agar terbebas dari segala macam perbuatan jahat manusia, cobaan hidup yang amat sangat berat, juga dari fitnah keji yang dilakukan oleh manusia. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 173, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan kepada kita mengenai Rasul dan para sahabat melalui firman-Nya yang artinya, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Seperti yang kita ketahui, dalam hidup, manusia seringkali merasakan suka maupun duka yang datang silih berganti. Meski kita semua tahu, manusia akan terus diuji dengan perasaan gelisah dan ketakutan. Ujian ini hanyalah sebagai tolok ukur tingkat keimanan seseorang kepada Sang Pencipta. Bagi orang yang beriman, maka ujian tersebut hanyalah akan menambah tingkat keimanan seseorang kepada Allah. Akan tetapi, bagi orang yang kurang beriman, ujian ibarat petaka yang sedang menimpanya. Oleh karena itu, saat ditimpa ujian yang sangat berat, perbanyaklah untuk membaca dzikir hasbunallah ini. Insya Allah, ujian dan cobaan seberat apapun dalam hidup sahabat beriman semuanya, Allah akan memberikan petunjuk untuk menemukan jalan keluarnya. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah berkata bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil adalah doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau akan dilempar di dalam api yang membara. Dan sejarah mencatat bahwa zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir adalah salah satu bacaan yang kerap diucapkan oleh para nabi maupun ulama salaf, baik dalam keadaan lapang maupun saat menghadapi cobaan besar ataupun fitnah yang berat. Kekuatan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini bisa dikatakan melebihi kekuatan apapun, serta sebagai penegasan tauhid pada diri seorang mukmin. Karena orang-orang mukmin tahu, hanya kepada Allah sajalah tempat untuk merendah diri. Sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya sahabat bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dari kami. Dengan mengamalkan zikir ini secara istiqomah, insya Allah kita akan mendapatkan beberapa keutamaan yang tidak pernah kita sangka akan terjadi. Dan di antara keutamaan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah sebagai salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Manusia yang beriman pasti akan bertakwa kepada Allah, dan salah satu bentuk takwa adalah tawakal, yakni dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Manusia yang bertakwa akan senantiasa melantunkan zikir untuk mengagungkan nama-nama Allah. Zikir yang sering dilantunkan oleh orang-orang yang bertakwa adalah zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena zikir ini adalah sebagai bentuk kepasrahan seseorang setelah melakukan segala upayanya secara maksimal. Suatu contoh, apabila kita ingin menjual kendaraan untuk kebutuhan yang mendesak, sedangkan kita sudah berupaya kemana-mana,
namun kendaraan belum juga terjual. Maka, di saat seperti inilah sangat dianjurkan memperbanyak zikir hasbunallah wa ni'mal wakil untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Apabila kita melantunkan zikir ini setiap waktu, kapanpun dan dimanapun, insya Allah, Allah akan selalu memudahkan kita dalam segala hal. Oleh karena itu, semua umat muslim sangat dianjurkan melantunkan zikir hasbunallah ini tanpa harus menunggu saat tertimpa musibah atau sedang diterpa ujian. Sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang membelit. Selama kita hidup, permasalahan akan selalu datang, mulai dari masalah diri sendiri, rumah tangga, perekonomian keluarga, permasalahan dengan lingkungan sosial, dan masih banyak lagi. Saat masalah datang, banyak dari kita yang terganggu pikirannya, sehingga yang terjadi adalah ketidaknyamanan dalam hati. Padahal kalau kita mau melihat ke bawah sejenak, seberat-beratnya masalah yang kita hadapi, tentu ada orang lain yang mengalami masalah lebih berat daripada kita. Namun jika merasa masalah yang sahabat beriman tanggung sangatlah berat, berbagai cara sudah dilakukan tapi belum mendapatkan hasil, maka itulah saatnya untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah dan perbanyaklah melantunkan zikir hasbunallah ini. Insya Allah, tidak akan lama hati dan perasaan dari sahabat beriman bisa jauh lebih tenang, sehingga mampu berpikir untuk menemukan jalan keluar yang sudah Allah tunjukkan. Sebagai pengakuan kita atas keesaan Allah, secara tidak langsung, bentuk mengagungkan keesaan Allah sudah tertuang dalam zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini. Oleh sebab itu, dengan membaca zikir ini, kita telah mengetahui dan mengakui bahwa hanya Allah lah yang Maha Esa. Dan kita sadar betul akan ketidakmampuan kita sebagai manusia tanpa adanya pertolongan dari Allah. Sehingga kita akan jauh dari sifat sombong, takabur, merasa paling benar, merasa paling pintar, dan lain sebagainya. Untuk menunjukkan kedahsyatan bagi yang sering mengamalkan zikir hasbunallah ini, ada beberapa kisah nyata yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa di saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dilemparkan di atas tungku api, malaikat Jibril datang dan bertanya kepada beliau, "Apakah engkau memerlukan sesuatu pertolongan dariku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Aku tidak memerlukan apa-apa pertolongan darimu. Aku hanya memerlukan pertolongan dari Allah." Selepas itu, Nabi Ibrahim terus melantunkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil dan menyerahkan sepenuh jiwa raganya hanya kepada Allah. Maka Allah pun berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Saat Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api, maka beliau pun tidak terbakar. Bahkan, yang dirasakan Nabi Ibrahim hanyalah rasa dingin, sehingga membuat keheranan dari banyak orang yang menyaksikannya. Begitu juga dengan kisah Rasulullah dan para sahabat di saat menghadapi ancaman pasukan kafir pada saat Perang Badar. Rasulullah dan para sahabat memperbanyak zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, sehingga pertolongan Allah pun datang dan Rasulullah memenangkan Perang Badar tersebut. Keajaiban kedua dari kedahsyatan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil pernah dialami oleh seorang pedagang di zaman Rasulullah yang hendak meminjam uang untuk modal usaha kepada seorang mukmin. Si mukmin bertanya kepada si pedagang, "Apa jaminan darimu agar dapat membayar pinjamanmu?" Si pedagang tersebut menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu si mukmin berkata, "Jika itu yang jadi jaminanmu, maka aku percaya." Sepakatlah keduanya perihal hari yang ditentukan untuk melunasi hutang. Si pedagang pun menggunakan uang itu untuk berdagang.
ketika waktu jatuh tempo pelunasan hutang, si pedagang membawa hasil keuntungan dagangannya untuk menempati janji kepada si mukmin. Akan tetapi, tak ada satupun perahu yang dapat membawa si pedagang ke tempat tujuan. Karena khawatir akan lewat jatuh tempo dari kesepakatan yang telah dibuat dengan si mukmin, si pedagang mengambil sebuah kayu dan melubangi kayu tersebut, dan dimasukkan sejumlah uang beserta sebuah surat ke dalam kayu tersebut. Si pedagang menaruh kayu tersebut ke sungai dan berdoa kepada Allah, semoga uang tersebut dapat sampai ke tangan si mukmin. Keesokan harinya, akhirnya si pedagang dapat menyeberang dengan membawa uang pengganti yang lain. Kemudian, ia datang menyerahkan uang tersebut kepada si mukmin. Lalu si mukmin menjawab dengan tersenyum, "Uang pinjamanmu sudah aku terima kemarin. Ketika aku menunggumu, aku menemukan sebuah kayu, lalu kubawa pulang untuk kujadikan kayu bakar. Namun pada saat aku membelahnya, aku melihat ada uang beserta surat darimu." Si pedagang pun tersenyum dan bersyukur kepada Allah. Mungkin sahabat beriman juga masih ingat tentang cerita dari seorang TKW Indonesia yang diduga membunuh bayi majikannya pada tahun 2007 di Hong Kong. Pekerja tersebut mengaku sangat lelah setelah bekerja beberapa hari tanpa diberikan kesempatan untuk istirahat yang cukup. Tiba-tiba saja, bayi dalam gendongannya terjatuh dan meninggal dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Lalu TKW tersebut ditahan dan dimasukkan penjara dengan dakwaan pembunuhan sambil menunggu proses pengadilan. Di dalam sidang di pengadilan yang berlangsung beberapa kali, dengan didampingi pembela dari KJRI, ia dituntut penjara selama 7 tahun. Pada malam menjelang persidangan esok harinya, perempuan yang berusia kurang lebih 20 tahun dan baru masuk Islam tersebut pamit untuk menjalani hukuman dan tetap meminta doa selamat dari rekan juga kerabatnya. Karena baru saja masuk Islam dan belum begitu lancar membaca zikir hasbunallah, maka sepanjang malam ia lantunkan zikir tersebut sambil menangis karena ia mengingat orang tuanya di Indonesia yang tidak tahu menahu akan kejadian tersebut. Esok harinya, sebuah keajaiban terjadi. Dalam sidang putusan terakhir, ia dibebaskan dari segala tuduhan dengan syarat. Dalam waktu 48 jam, ia harus meninggalkan Hong Kong. Pengacara yang mendampingi wanita tersebut terheran-heran karena hampir tidak masuk akal, sehingga menyebabkan jaksa penuntut menggerutu dengan keputusan hakim. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dari kedahsyatan zikir hasbunallah ini. Share video ini jika bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang membagikan kebaikan kepada sesamanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.